Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Afarel. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan NPM 2417052013. Saya akan membahas materi yang berjudul Arsitektur, Organisasi Komputer dan Konsep Suatu Program pada tugas pengantar organisasi komputer. Yang pertama, ada pengertian pada arsitektur komputer, yaitu adalah rencana cetak biru yang dideskripsi fungsional pada kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain untuk kecepatan proses dan sistem interkoneksi. Nah, dalam hal ini implementasi perencanaan itu akan lebih difokuskan pada mengenai gimana CPU itu bakal bekerja dan mengenai pengaksesan data, alamat dari dan ke memori, cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Nah, contoh dari arsitektur komputer seperti arsitektur von Neumann, CISC, RISC, BlueGene, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian organisasi komputer. Nah, organisasi komputer itu adalah bagian yang terkait erat pada unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Nah, biasanya ini mempelajari bagian yang terkait pada unit operasional komputer dan hubungan komponen-komponen sistem komputer. Contoh dari organisasi komputer ini ada teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Kemudian ini ada perbedaan pada arsitektur komputer dengan organisasi komputer ya. Kalau arsitektur komputer itu merujuk pada desain dan struktur dasar pada sistem komputer, termasuk tuh spesifikasi dan prinsip dasar yang didefinisiin untuk sebuah komputer supaya berfungsi secara keseluruhan. Nah, ini mencakup desain instruksi, set instruksi, dan cara CPU berinteraksi dengan memori serta perangkat I/O gitu. Kemudian ada organisasi komputer yang merujuk pada cara implementasi dari arsitektur komputer dalam perangkat keras. Nah, ini mencakup aspek fisik, teknis, dan sistem komputer seperti struktur internal CPU, memori, dan perangkat I/O. Kemudian ada jenis-jenis dari arsitektur komputer. Nah, yang pertama ini ada 5 ya. Yang pertama ada arsitektur von Neumann, yang dimana komputer punya satu unit penyimpanan atau satu memori untuk menyimpan data dan instruksi. Nah, prosesor mengambil instruksi dan data dari memori dan melaksanakan operasinya. Kemudian yang kedua itu ada arsitektur Harvard, yang dimana arsitektur ini memisahkan memori untuk instruksi dan data dan memungkinkan akses simultan ke instruksi dan data yang lebih sering digunakan pada microcontroller dan sistem embedded. Kemudian yang ketiga ada arsitektur Reduced Instruction Set Computer. Ini desain arsitektur komputer yang berfokus pada instruksi yang lebih sederhana dan lebih sedikit dibandingkan pada arsitektur komputer pada yang lainnya. Kemudian ada arsitektur SIMD atau lebih kepanjangan dari Single Instruction Multiple Data, yaitu adalah paradigma pada arsitektur komputer yang memungkinkan prosesan beberapa data sekaligus dengan satu instruksi. Nah, teknik ini bisa berguna buat aplikasi yang perlu program besar dan seragam. Kemudian yang terakhir ada arsitektur MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data, yaitu ada model arsitektur komputer yang berbagai prosesornya bisa menjalankan instruksi berbeda pada data berbeda secara bersamaan. Ini salah satu model arsitektur paralel yang mendukung tingkat paralelisme yang tinggi pada sistem komputasi. Kemudian ada jenis-jenis organisasi komputer. Jenis-jenisnya ada 3.
ada organisasi perangkat keras, organisasi perangkat lunak, dan organisasi sistem komputasi. Nah, kalau dari organisasi perangkat kerasnya atau hardware organization-nya, yang pertama ada sistem komputer berbasis von Neumann, terus ada sistem komputer berbasis Harvard, kemudian arsitektur multiprosesor, ada arsitektur SIMD, dan yang terakhir ada arsitektur MIMD. Nah, kemudian setelah dari organisasi perangkat keras ada organisasi perangkat lunak, yaitu software organization. Yang pertama ada sistem operasi, sistem berbasis jaringan, sistem embedded, dan sistem database. Kemudian yang terakhir ada organisasi sistem komputasi. Sistem komputasi ada 3, yaitu sistem komputasi terdistribusi, sistem komputasi paralel, dan sistem komputasi ubiquitous. Nah, ini adalah konsep short program ya. Konsep short program itu ide dasar yang mendasari arsitektur komputer modern. Nah, ini konsep yang berhubungan pada cara komputer menyimpan dan eksekusi program-programnya. Ini ada beberapa poin penting pada konsep short program. Yang pertama ada instruksi dan data. Dalam konsep short program, instruksi dan data itu disimpan pada memori komputer, yang sebelumnya instruksi dan data itu dianggapnya terpisah. Tapi pada konsep ini keduanya diperlakukan sama dan disimpan secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada von Neumann arsitektur, yaitu ada konsep short program yang diperkenalkan oleh John von Neumann tahun 1945, yaitu arsitektur von Neumann-nya adalah dasar dari hampir semua komputer modern. Dalam arsitektur ini, program dan data disimpan dalam memori yang sama, dan CPU secara berurutan untuk mengambil instruksi dari memori dan menjalankannya. Kemudian ada bahasa mesin, yaitu program dalam konsep short program ditulis dalam bahasa mesin. Bahasa mesin ada kode biner, yaitu 0 dan 1, yang dapat dipahami oleh CPU. Hal ini yang memungkinkan komputer untuk menjalankan program secara otomatis. Kemudian ada eksekusi berurutan. Komputer mengambil instruksi dari memori secara berurutan. Instruksi dieksekusi satu persatu. Prosesor membaca instruksi, mengambil data yang diperlukan, dan melakukan operasi yang sesuai. Kemudian ada fleksibilitas. Konsep short program memungkinkan kita untuk mengganti program yang lebih mudah, dapat menulis program baru, menyimpannya dalam memori, dan menjalankannya tanpa mengubah perangkat keras pada komputer. Nah, kesimpulan dari konsep short program ini adalah fondasi penting pada arsitektur komputer modern yang bisa memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengeksekusi instruksi dari memori yang sama. Hal ini memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk mengelola program dengan cara yang lebih kompleks dan dinamis. Oke, itu saja pembahasan pada materi arsitektur organisasi komputer dan konsep short program pada tugas pengatur organisasi komputer. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.